Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM 20220101030006. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik. Nah, terkait materi yang saya ambil yaitu tentang model praktik humas di lembaga pendidikan. Ya oke, terkait pembahasan yang saya ambil, yang pertama itu ada definisi humas dalam lembaga pendidikan. Yang kedua, ada fungsi humas dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, ada peran humas dalam lembaga pendidikan. Yang keempat, tentunya ada model-model praktik humas dalam lembaga pendidikan. Nah, yang pertama itu ada definisi humas dalam lembaga pendidikan. Nah, humas pendidikan adalah pengaplikasian humas dalam bidang pendidikan, khususnya yaitu dalam upaya lembaga mengelola hubungannya dengan masyarakat agar tujuan-tujuan lembaga itu dapat tercapai. Nah, humas pendidikan dapat juga dimaknai sebagai segala aktivitas yang diwujudkan untuk menciptakan kerjasama yang harmonis antara lembaga pendidikan dengan publik melalui usaha memperkenalkan lembaga pendidikan beserta seluruh kegiatannya kepada masyarakat untuk memperoleh simpati dan pengertian mereka. Nah, perbedaan yang mencolok antara humas pendidikan dengan humas di bidang lainnya yaitu pada kultur edukatifnya yang melekat pada setiap kegiatan humas-humas di lembaga pendidikan. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada fungsi humas dalam lembaga pendidikan. Nah, fungsinya yang pertama yaitu mendedikasikan diri terhadap kepentingan dan kebutuhan orang tua peserta didik dalam pembelajaran yang dilakukan guru terhadap anak-anaknya yang ada di sekolah. Yang kedua itu mengkonstruksi komunikasi yang baik antara guru dan orang tua peserta didik. Dan yang ketiga itu memfokuskan pada tutur kata, tutur sapa, dan perilaku yang baik yang dapat ditunjukkan guru kepada orang tua peserta didik sebagai pengguna melalui media, baik itu cetak maupun media online. Ya oke, poin yang ketiga itu ada peran humas dalam lembaga pendidikan. Nah, peran humas dalam lembaga pendidikan yang pertama itu harus ada penghubung. Nah, humas lembaga pendidikan berperan sebagai penghubung antara lembaga. Oleh karenanya, humas diharuskan memiliki keterampilan yang pertama itu dalam membangun hubungan yang baik antara lembaga yang diwakilinya dengan masyarakat. Yang kedua itu menciptakan suasana saling percaya dan pengertian antara lembaga dengan masyarakat. Yang ketiga itu menciptakan kerjasama dan toleransi antara lembaga dengan masyarakat. Nah, itu merupakan keterampilan yang harus dimiliki lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan masyarakat. Yang kedua itu sebagai pengkomunikasi. Nah, secara individu, pendidik yang ditugasi menjadi humas sekolah itu harus memiliki kemampuan dalam komunikasi, baik itu lisan maupun tulisan, baik itu langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak ataupun elektronik. Nah, komunikasi lembaga pendidikan dengan orang tua itu bisa melalui grup WhatsApp online. Ketua atau kepala yayasan selaku manajer itu dapat memberikan tugas kepada guru yang dipercaya untuk menjadi humas lembaga pendidikan untuk menjadi admin dalam WhatsApp grup online sekolah. Yang itu sebagaimana itu perannya untuk sebagai komunikator. Yang ketiga itu sebagai pendukung. Nah, humas lembaga pendidikan merupakan pendukung program lembaga atau yayasan, yang artinya keberadaannya itu dipandang penting manakala dia itu berperan sesuai perannya secara baik. Nah, banyaknya program yang ditawarkan sekolah itu kadang tidak dapat dukungan dari orang tua peserta didik. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya optimal peran humas sebagai pendukung program sekolah, sehingga tidak tersampaikan perannya kepada orang tua peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu ada
keempat itu publikator. Nah, Humas lembaga pendidikan itu juga memiliki peran sebagai publikator, yakni orang yang diberi tugas untuk mempublikasikan hasil-hasil kegiatan lembaga kepada masyarakat. Nah, publikasi tersebut bisa dilakukan melalui media cetak maupun online seperti koran, majalah, jurnal, website sekolah, media sosial, misalnya itu Facebook, Instagram, WhatsApp group, lain dan sebagainya. Nah, tujuan publikasi ini itu agar prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik di lembaga pendidikan itu dapat diketahui oleh orang tua, sehingga mereka itu memiliki kepuasan dan kebanggaan karena telah menitipkan anak-anaknya di sekolah tersebut. Ya, oke, selanjutnya poin yang keempat itu ada model praktik humas dalam lembaga pendidikan. Nah, model yang pertama itu ada press agentry. Nah, press agentry ini adalah model komunikasi yang satu arah, di mana informasi itu bergerak dari organisasi kepada publiknya. Nah, model ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan manajemen organisasi untuk menciptakan citra baik dan menarik perhatian daripada masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua itu modelnya ada public information. Nah, public information dalam pendidikan itu merujuk pada informasi yang diberikan kepada publik atau masyarakat seperti siswa, orang tua, dan masyarakat setempat. Nah, informasi ini dapat dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti yang pertama itu ada media massa, yang kedua itu ada teknologi informasi, dan yang ketiga itu bisa media sosial. Nah, dalam konteks pendidikan, public information itu sangat penting untuk menjaga transparansi, untuk menyampaikan informasi yang akurat dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan lembaga dalam lembaga pendidikan. Dan yang ketiga itu ada two-way asymmetrical atau dua arah asimetris. Nah, model ini adalah model komunikasi yang digunakan dalam bidang pendidikan, terutama dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, model ini melibatkan komunikasi dua arah antara penyebar informasi, misalnya itu humas, dan penerima informasi, misalnya itu publik. Nah, dalam model ini itu humas menggunakan penelitian dan teknik komunikasi untuk mengelola informasi yang disampaikan kepada publik yang mencangkup itu berbagai aspek seperti kebenaran, kerjasama, dan perilaku. Selanjutnya model yang keempat itu ada two-way symmetrical atau dua arah simetris. Nah, komunikasi simetris dua arah dalam lembaga pendidikan itu mengacu pada model hubungan masyarakat, di mana organisasi dan masyarakat itu saling menyesuaikan diri. Model ini menekankan pada penggunaan ilmu sosial dalam pendidikan. Model two-way symmetric juga dapat diterapkan untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Nah, itulah mungkin beberapa pembahasan terkait dengan model-model praktik humas di lembaga pendidikan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya memberikan sedikit kata-kata motivasi, yang mana tidak ada manusia yang sempurna. Setiap jiwa yang hidup itu memiliki celah. Menjadi tidak sempurna bukanlah kesalahan, namun kenyataan yang menyadarkan bahwa kita itu harus terus belajar menjadi lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.